guys, balik lagi di channelku Wibiboy. Di videoku kali ini aku akan memberitahu tentang men-showcase maksudku fitur-fitur yang sudah ada di Minecraft The Wild Update. Dan di sini aku senang banget loh. Oke, untuk fitur pertama yaitu blok. Ini ada mangrove plank. Dan mangrove plank ini bisa kita buat dari yang namanya itu mangrove log. Nah, yang ini mangrove log. Nah, kemudian kita memiliki mangrove root. Dan mangrove root ini bisa kita temukan di sini. Di pohon mangrove ini yang besar ini. Oke, untuk yang ketiga yaitu mangrove log. Dan mangrove log ini dapat kita temukan di pohonnya, coy. Untuk yang keempat ada strip mangrove log. Dan ini dapat kita temukan dengan cara kita mengkupas kayu mangrove ini menggunakan kapak. Sama seperti kayu yang lain, mau itu warp, oak, tapi lupakan sementara hal itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu muddy mangrove root atau muddy mangrove roots. Dan ini aku gak tahu cara nemuinnya gimana. Untuk yang berikutnya kita memiliki skull vein. Nah, skull vein ini dapat kita temukan dengan cara membunuh mob di dekat skull catalyst. Dan nanti akan muncul beberapa skull. Dan ada skull vein-nya juga. Nah, untuk skull block ini ada fungsinya. Fungsinya itu yaitu ketika kita menghancurkan skull block ini di survival, maka akan drop XP dia itu. Seperti yang udah kalian tahu. Kemudian kita memiliki skull catalyst. Ya tahu sendirilah. Fungsinya itu yaitu untuk merubah XP mob menjadi yang namanya itu skull. Nah, untuk ini adalah skull sensor. Skull sensor ini fungsinya itu untuk mendeteksi getaran. Ya. Nah, dia juga bisa memberi suara ke yang namanya itu skull shaker. Kemudian skull shaker ini fungsinya itu untuk berjerit. Dan cara untuk menjeritnya itu mudah. Nanti kalian tinggal membunyikan skull sensor ini. Kemudian skull sensor ini bakalan beri suara ke skull shaker ini. Nah, atau bisa juga kita injak. Tapi jangan coba hal itu jika kalian persiapannya belum terlalu kuat. Karena skull shaker ini bisa membangkitkan warden. Seperti yang udah kalian tahu. Kemudian ada reinforced deep slate. Nah, reinforced deep slate. Aduh. Pusing nian aku. Nah, fungsinya itu untuk membuat portal deep dark. Tapi itu hanya mitos. Jadi reinforced deep slate ini dapat kita temukan di Ancient City. Kemudian ada mud. Mud itu artinya lumpur. Nah, lumpur ini bisa kita temukan di mangrove swamp atau kita tinggal memberi water bottle ke air, ke tanah. Kemudian jadilah mud. Kemudian ada mangrove door. Nah, mangrove door itu seperti biasa kita bisa membukanya. Nah, kemudian ada mangrove stair. Ada mud brick stair. Kemudian ada mud bricks, pack mud. Kemudian mangrove slab. Ada mud brick slab. Sudah belum? Sudah. Iya, sudah. Kemudian ini ada mud brick wall. Ada mangrove fence dan terakhir yaitu mangrove fence gate. Oh ya, sorry buat jika ada yang lupa saya jawab. Nah, ini untuk yang kedua yaitu mob. Nah, mob itu ini kita memiliki kodok atau mob favorit aku. Nah, bentuknya kayak gini.
Oke, sekarang kita simpan lagi. Oke, untuk yang kedua yaitu Warden. Nah, ketika kita mendekat ke Warden ini, maka kita itu akan mendapatkan efek darkness. Jadi, ketika kita itu lagi menjelajahi cave deep dark, nah, terus kita dapat efek darkness itu tandanya di dekat kita itu ada Warden. Jadi, jika dapat efek darkness, kalian harus hati-hati. Atau bikin ruangan kecil yang Warden itu gak bisa masuk. Nah, bentuknya kayak gini. Oh iya, difficulty saya kan peaceful biar gak muncul slime. Mana sih? Ini dia. Easy aja. Oke, seperti ini. Tuh. Wah. Dia tuh sudah agresif dengan mob. Aduh, berisik inian sih. Oke, kita ganti ke peaceful lagi. Oke, kemudian kita simpan lagi nih. Kemudian kita memiliki ally. Ally itu adalah mob vote yang menang. Jadi di situ ada ally, copper golem, dan glare. Untung saja Dream tidak menghancurkan mob food atau merusak mob food. Oke, ini bentuknya ally, dan kita bisa beri item apapun yang kita mau ke ally. Misalnya ini, kalian tinggal pencet give item to ally, atau buat kalian yang mainnya di komputer klik kanan aja. Nah, tuh kan. Nah, kemudian kita simpan lagi nih. Ngomong-ngomong, ini ada tadpole atau berudu. Nah, itu dia bentuknya. Oke, sekarang adalah item. Nah, ini adalah namanya itu bucket of tadpole. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kemudian dia itu kalau kita tuang bucket of tadpole ini, maka akan tertuang airnya dengan berudu. Nah, ini adalah recovery kompas. Nah, di sini saya akan contoh. Tadi spawn point saya di mana ya? Nah, ini fungsinya itu untuk menunjukkan lokasi kita mati, guys. Kita game mode S, kemudian kita kill. Nah, mati. Nah, kemudian tenang aja nih, ada recovery kompas. Nah, dan lokasi kita mati itu ada di sini, guys. Nah, jadi berguna banget recovery kompas itu. Nah, kemudian untuk fitur ketiga yaitu mangrove sapling. Ya, walaupun namanya itu mangrove pegule. Nah, kemudian mangrove sapling ini bisa kita tumbuhkan menjadi pohon mangrove. Kemudian cara numbuhnya, nah seperti ini untuk pohon mangrove-nya. Oke, kemudian di sini ada mangrove boat. Kemudian ini adalah bentuknya. Kemudian ada boat with chest, bentuknya seperti ini. Oke, karena saya sudah capek, jadi segini saja videonya, tapi bohong. Oke, itu spruce boat with chest. Kemudian ini ada birch seperti ini. Kemudian kemudian kita jalan jongkok aja lah. Kemudian ada jungle boat with chest. Kemudian ada juga yang akasia. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan dulu soalnya menuhin. Oke, kemudian ada yang item terakhir yaitu mangrove boat with chest. Aduh, berisik tian sih. Oke, ini dia. Oh iya, ngomong-ngomong bukan itu sih. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita kan nggak bisa.
nggak bisa hidup open chest dengan cara gini, maka botnya itu akan kena damage guys. Nah, jadi cara bukanya itu kalian tinggal jongkok kemudian open. Nah, kita simpan item. Nah, atau bisa juga seperti ini, yaitu kalian tinggal board kemudian tekan tombol titik 3 ini. Nah, itu dia. Ngomong-ngomong, mudah-mudahan selain ada mangrove boat with chest, juga ada yang lain, misalnya TNT, furnace, hopper, dan lainnya. Oke, mungkin segitu saja video saya. Bye-bye.